Perkenalkan, nama saya Ida Khadijah, NIM 202110303027. Hari ini saya akan melakukan observasi mata kuliah Geografi Tanah. Langkah-langkah pengambilan sampel tanah utuh. 1. Ratakan tanah yang ingin diambil sampelnya. Lalu, buat galian sekitar 5-10 cm sekitar calon tabung aluminium. Gali menggunakan cetok atau cangkul kecil. Langkah selanjutnya adalah meletakkan atau menancapkan pipa aluminium ke permukaan tanah, lalu tekan pipa hingga 3/4 bagian pipa masuk ke dalam tanah. Setelah itu, keluarkanlah tabung yang berisi tanah dengan pelan-pelan, lalu ratakan tanah yang berada di permukaan ring. Setelah itu, masukkan sampel tanah ke dalam plastik, lalu diberikan label. Selanjutnya adalah pengambilan sampel tanah agregat. Tanah ini berupa bongkahan alami yang kokoh dan tidak mudah pecah. Pengambilan tanah ini dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati. Selanjutnya adalah pengambilan sampel tanah terganggu. Sampel tanah diambil di atas permukaan tanah. Contoh tanah terganggu bisa digunakan untuk keperluan analisis isi air, tekstur tanah, perkolasi, batasan cair, batasan plastis, batasan kerut, serta lain-lain. Setelah itu bisa dimasukkan ke dalam plastik lalu diberi label. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ida Khadijah dengan NIM 202110303027. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum geografi tanah. Praktikum pertama adalah pengambilan sampel tanah dan yang kedua adalah identifikasi warna pada tanah. Langsung saja kita ke praktikumnya. Alat dan bahan yang digunakan dalam identifikasi warna tanah. Yang pertama, kita membutuhkan sampel tanah terganggu. Yang kedua, kita membutuhkan air. Dan yang ketiga adalah kertas Munsoil atau Munsel soil. Langkah-langkah mengidentifikasi warna tanah, yakni pertama, ambil sedikit tanah di telapak tangan, lalu basahi dengan sedikit air. Setelah itu, pipihkan tanah yang sudah diberi air untuk memudahkan mengidentifikasi warna tanah.
Setelah itu ambil kertas muncel lalu cocokkan warna tanah dengan kertas muncel. Dari identifikasi tersebut mendapatkan hasil warna tanah tersebut berwarna 5YR 4/4 atau coklat kemerahan. Tanah tersebut memiliki nilai hue 5YR, value 4, dan chroma 4. Dan jika pada tanah kering mendapatkan hasil 5YR 3/4 atau coklat kemerahan gelap yang memiliki nilai hue 5YR, value 3, chroma 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ida Khadijah. Hari ini kita akan melakukan identifikasi terkait tanah, yakni kita akan mengidentifikasi tekstur tanah. Kita langsung aja ke videonya. Alat dan bahan yang digunakan dalam identifikasi tekstur tanah antara lain seperti baskom, air, dan juga sampel tanah terganggu. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengidentifikasi tekstur tanah. Pertama, ambil sedikit gumpalan tanah lalu basahi dengan sedikit air. Uleni di telapak tangan hingga tanah yang keras menjadi halus dan berbentuk. Bentuklah bola. Selanjutnya diperlukan adalah merasakan apakah tanah bertekstur pasir atau geluh. Apakah tanah tidak bisa dibentuk bola, maka tanah tersebut adalah pasir. Kebalikannya, jika dapat membentuk bola, maka tanah tersebut merupakan tekstur tanah yang lain. Langkah selanjutnya adalah pijat tanah yang sudah terbentuk menjadi bola di ibu jari dan telunjuk. Tekan dengan lembut hingga membentuk kepingan panjang atau pita dengan ketebalan yang sama. Jika contoh tanah tidak dapat membentuk pita, maka tanah tersebut adalah pasir. Namun jika dapat membentuk pita, maka tanah tersebut adalah termasuk tekstur tanah yang lain. Di video ini dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut dapat membentuk pita. Langkah selanjutnya, lihat 9 tekstur tanah dengan melihat panjang pitanya. Selanjutnya, lihat 9 tekstur tanah dengan melihat panjang pitanya. Langkah selanjutnya yakni merasakan tingkat kehalusan dan kekasaran pada tanah. Caranya, ambil sedikit tanah, setelah itu beri lebih banyak air lalu haluskan dengan telunjuk untuk mengetahui apakah tekstur halus seperti tepung atau kasar seperti gula atau seimbang antara halus dan kasar. Hasil dari identifikasi tekstur tanah dalam video ini mendapatkan hasil bahwa tekstur tanah geluhan dan termasuk ke dalam jenis tekstur geluh pita kurang dari sama dengan 2,5 cm. Jika dirasa tingkat kehalusannya atau kekasarannya pada tanah ini memiliki tekstur kasar seperti gula, dan jika dilihat secara detail tanah
Dan jika dilihat lebih detail, tanah tersebut menunjukkan bahwa memiliki tekstur yang sangat pasir, yang berarti termasuk dalam geluh pasiran. Alat dan bahan yang digunakan dalam identifikasi struktur tanah. Yang pertama adalah tanah agregat, yang kedua adalah sampel tanah terganggu, dan yang ketiga adalah penggaris. Untuk menentukan bentuk atau tipe tanah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah melakukan pengamatan dan penyesuaian dengan beberapa bentuk tanah. Dalam video ini kita mendapatkan hasil bahwa tanah tersebut merupakan subangular blocky. Untuk menentukan ukuran atau khas struktur tanah, ambil beberapa sampel tanah mulai dari yang berukuran besar hingga berukuran kecil. Setiap kategori ambil 5 buah. Besar 5 sampel, sedang 5 sampel, kecil 5 sampel. Setelah itu ukurlah menggunakan penggaris dan catatlah, lalu ambil rata-rata kategori ukuran. Setelah diketahui rata-rata ukuran struktur tanah, lalu sesuaikan dengan tabel khas struktur setiap struktur tanah. Dari video ini kita mendapatkan hasil dari pengukuran tanah termasuk dalam skala struktur halus kolumnar, yakni berukuran 20 sampai 50 mm. Setelah itu menentukan derajat kematangan struktur tanah. Kita harus menggunakan tangan dan jari untuk merasakan kemantapan seperti pada tabel derajat atau kemantapan struktur tanah agar mengetahui tanah tersebut termasuk ke dalam kategori tak beragregat, lemah, sedang, atau kuat. Di video ini kita mendapatkan hasil bahwa struktur tanah yang dimiliki tanah agregat termasuk ke dalam derajat yang lemah dan mudah hancur jika disentuh. Sedangkan dalam sampel tanah agregat mendapatkan hasil tanah tersebut termasuk dalam derajat kuat atau kokoh, yakni agregat yang mantap dan tidak dapat dipecahkan dengan tanah dan terasa sangat sakit.